Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabatku yang telah menyaksikan beberapa video saya tanpa men-skip atau melewati iklan yang muncul. Dan sebagai balasan atau kompensasi terhadap Anda semua, untuk itu saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya kepada sahabatku semua, dan juga saya akan coba menanggapi semua pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaannya bisa saya jawab atau saya tanggapi dengan tulisan, saya akan jawab dengan tulisan. Tapi kalau misalkan memang harus saya buatkan videonya dan kebetulan alatnya atau bahan untuk membuat video itu ada, maka akan saya segerakan untuk membuat video tersebut. Kecuali mohon maaf, misalkan alat untuk peragaan videonya itu memang nggak ada, ya dengan sangat terpaksa mungkin saya tunda ya, karena kebetulan saya untuk membuat video ini ya itu harus numpang tempat kawan ya, tempat Juragani Rongso, untuk memberikan video yang berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan untuk kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Anto Amirullah ya. Ini menanyakan kenapa kok dalam proses penggilingan HI atau ABS itu harus dicuci dengan air garam ya. Dan ini ilmu pengetahuan yang cukup penting ya bagi sahabatku semua ya, selain daripada Anto Amirullah ini yang kebetulan bermain atau punya usaha di bidang rongsok ya. Minimal ini bisa menambah perbendaharaan pengetahuan daripada sahabatku semua. Baiklah, kita langsung jawab atau menanggapi pertanyaan dari Anto Amirullah ini ya. Nah, ini saya contohkan ya. Ini adalah air ya, ini air tawar, air biasa, dan ini adalah ya HIPS atau PS warna ya. Jadi HI dengan PS warna itu yang memisahkan cuma warnanya aja. Kalau untuk PS warna lebih transparan ya. Kalau HI itu lebih buram ya, tapi itu sebenarnya sama barang jenis plastiknya ya. Itu masuk di kode daur ulang nomor 6. Ini HIPS ya. Atau PS warna. Ini air tawar ya. Kita coba. Nah, ini tenggelam ya. Nah, sekarang kita coba dengan air garam ya. Ini airnya. Ya. Terus saya sudah siapkan garamnya. Ini bisa dengan garam dapur ya. Ini. Nah, kita aduk dulu supaya cair dan menyatu ya. Agak diobok-obok dulu ya. Ini sengaja nggak saya siapkan dari awal tentang air garamnya ya, nggak saya aduk dari awal supaya sahabatku semua tahu bahwa ini memang betul-betul air garam ya. Kita aduk. Nah, setelah kita aduk ya, ini yang PS warna atau HI ya, ini kita masukkan di air garam ya. Dan apa yang terjadi ya, dia ngambang ya, ngambang di air. Jadi penjelasan dari pertanyaan sahabatku atas nama Anto Amirullah ini seperti ini. Tujuan melakukan pencucian dengan air garam adalah supaya ya, jenis barang yang tadinya tenggelam ya, ini bisa ngambang ya. Nah, di saat ngambang ini baru nanti di bak ini kan sudah terpisah dengan kotorannya, ini bisa diambil ya, diambil kemudian barulah dilakukan proses penjemuran. Nah, lain halnya kalau misalkan yang seperti tadi ini tenggelam ya, ini saat mau langsung kita ambil dia akan masih bercampur dengan kotoran. Kemungkinan ya baut-baut atau sekrup-sekrup kecil yang mungkin tergiling ya, atau juga mungkin lumpur-lumpur atau tanah ya, ini nanti akan ikut keambil dan akan ikut masuk ke proses penjemuran ya. Jadi barangnya otomatis kotor. Lain hal kalau kita cuci dengan air garam seperti ini ya. Nah, ini ya, karena ngambang ya, jadi bisa kita pisahkan. Nanti yang jenis skrup-skrup ya atau kotoran nanti dia akan ada di bawah, jadi terpisah. Nah, ini nanti yang kita ambil baru kita lakukan proses penjemuran. Nah,
penjelasan ilmiahnya kenapa kok dengan air garam ini bisa ngambang ya. Jadi seperti ini ya. Air tawar ya dengan air garam ya, ini memiliki berat jenis yang berbeda ya. Di saat ini kita masukkan di air tawar ya, berat jenis plastik ini HI maupun ABS ya, ini lebih berat dibandingkan dengan berat jenis air tawar. Ini ya, air tawar dengan plastik ini beratnya lebih berat plastiknya. Jadi saat kita masukkan ini akan tenggelam ya. Sementara berat jenis antara plastik dengan air garam, air yang sudah bercampur garam ya, ini beratnya lebih berat larutan air garamnya dibandingkan plastiknya. Jadi plastik ini lebih ringan, lebih berat air yang sudah bercampur garam ya. Ini makanya dia plastik tersebut akan ngambang ya. Itu penjelasan ilmiahnya. Dan juga kalau untuk penjelasan rosoknya ya, tadi seperti itu ya. Jadi tujuannya supaya terpisah nantinya ya, antara kotoran dengan bahan yang laku ya, itu terpisah. Nanti ada juga bahan-bahan plastik yang walaupun dicuci dengan air garam dia akan tetap tenggelam. Itu memang barang-barang yang sudah memang betul-betul sudah nggak laku ya. Barang keleman yang sudah melalui proses cuci air garam itu sudah masuknya nanti sampah. Kalau di tempat kawan itu hanya sekedar mungkin untuk bakar bata atau mungkin untuk nimbun tempat becek dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dicuci air garam dia sudah ngambang ya, itu baru yang barang tersebut masih laku. Nah, untuk membedakan ya, nanti kan sifatnya HI dengan ABS ini ya, ini sama tenggelam dan setelah cuci air garam ini akan ngambang. Nah, untuk membedakan kedua jenis barang ini ya, sebelum melakukan proses penggilingan itu ada tahapannya ya. Tahapannya yaitu dengan proses colek bensin ya. Itu biasanya proses terakhir sebelum masuk ke penggilingan. Nah, nanti antara ABS ya dengan HI perbedaannya, ABS ini tidak lengket di bensin ya. Sementara HI atau high impact ya, ini saat kita colek menggunakan bensin ya, ini akan lengket di bensin. Nah, setelah terpisah tadi antara HI dan ABS lalu digiling. Nah, setelah proses penggilingan itulah menggunakan air garam. Ya, sekali lagi karena berat jenis antara air tawar dan air garam itu berbeda, makanya setelah cuci air garam ini akan ngambang. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi Anto Amirullah yang menanyakan tadi masalah ini ya, dan juga bagi sahabatku semua yang kebetulan mau menambah ilmu pengetahuan ya. Ini bukan hanya di bidang rongsok, ini banyak hal ya. Ini sebenarnya ilmu fisika kalau zaman dulu ya, ilmu fisika karena berkaitan dengan berat jenis dan lain sebagainya ya. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Sukses untuk usaha sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.